Buat semua yang udah nonton Stranger Things, pasti nggak lah ya sama jalan cerita dan kalimat ikonik "The world is turning upside down". Tapi buat yang belum ngeh, biar gue ceritain sedikit ya. Jadi series viral 2016 yang bahkan sekarang udah ada season 5-nya ini tuh viral banget di Netflix. Stranger Things ini latarnya 80-an dan pemainnya itu para remaja. Yang jadi pemeran utamanya itu adalah si cantik Millie Bobby Brown alias Eleven di film ini. Nah, Eleven ini ternyata subjek eksperimen pemerintah yang kabur dari laboratorium di tahun 1983. Dan akhirnya dia punya kekuatan super berkat eksperimen itu. Ceritanya seru sih, walaupun agak-agak gak masuk akal ya. Cuman yang mau kita bahas sekarang ini bukan si Eleven-nya nih, tapi ada teori konspirasi yang cukup heboh juga di tahun 80-an. Namanya adalah The Montauk Project. Nah, ini adalah eksperimen mind control dan time travel di Camp Hero, Long Island. Mirip banget sama kisahnya si Eleven ini nih, karena memang subjek eksperimennya adalah anak-anak ataupun remaja. Emangnya time travel beneran ada? How come ada eksperimen yang besar tapi dunia nggak tahu? Oke, jadi katanya Project Montauk ini adalah proyek rahasia pemerintah Amerika Serikat buat memajukan teknologi manusia yang berkaitan dengan mind control sama time travel. Banyak orang yang percaya kalau eksperimen ini menggunakan radiasi elektromagnetik untuk ngendaliin pikiran manusia. Beberapa orang, termasuk Preston Nichols yang adalah expert dalam dunia fenomena elektromagnetik, dan juga Al Bielek yang adalah survivor alias mantan korban Montauk ini, pernah nulisin buku tentang pengalamannya selama terlibat di proyek ini. Nah, di awal kan gue bilang kalau proyek ini lokasinya di Camp Hero, Long Island. So ternyata ini adalah pangkalan udara yang dulu dipakai buat pelatihan Perang Dunia Kedua. Jadi emang tempatnya sendiri pun luas banget sampai 750-an hektar. Di dalamnya juga katanya ada rumah yang turns out nyimpen senjata-senjata besar. Tapi ya emang nggak kelihatan sih dari luar. Jadi kalau orang lewat dan lihat ya mungkin kayak pangkalan militer biasa aja ya. Nah, ternyata di dalamnya ada sebuah radar yang ditemuin tahun 1960. Nama radarnya adalah ANFPS yang adalah radar angkatan udaranya US. Sistemnya sendiri beroperasi pada frekuensi 420 sampai 450 MHz. Dan ini gelombangnya gelombang elektromagnetik ya. Jadi memang akan berpengaruh ke tubuh manusia dan bahkan bisa bikin pusing. Dalam jangka waktu yang lama bahkan bisa mengganggu syaraf manusia yang mendengarnya. Nah, frekuensi inilah yang digunakan untuk menyadap kesadaran dan ngendaliin pikiran manusia. Jadi, inti dari Montauk Project ini sebenarnya terkait dengan eksperimen-eksperimen yang dilakukan ke anak-anak. Waktu itu penculikan anak itu jadi isu yang besar karena memang banyak banget anak yang hilang. Yang belakangan akhirnya dikenal dengan sebutan Montauk Boys. Biasanya mereka yang jadi target adalah anak-anak yang dianggap gak ada yang peduliin. Jadi contohnya kayak yatim piatu, anak-anak pelarian, ya simply orang-orang yang kalau hilang gak ada yang nyariin. Nah, ngapain aja sih mereka di Project Montauk ini? Jadi ada seorang pembuat film namanya Christopher Geretano. Dia ini bikin film Montauk Chronicle di tahun 2015. Sebelum bikin film dia ngewawancarain orang-orang yang ngakunya pernah jadi subjek eksperimen di sana. Salah satunya namanya James Bruce. Dia cerita kalau di sana dia dipaksa minum obat halusinogen di sebuah ruangan bernama acid room. Di sana juga ada Montauk chair yang adalah kursi dengan helm yang tersambung dengan kabel yang bisa ngeevaluasi dan ngemaksimalin kekuatan pikiran. Subjek lainnya namanya Stewart Swetlow. Dia juga ngeklaim kalau pas remaja dia itu sering diculik sebenarnya ke Montauk. Dia dan anak-anak di sana disiksa, bahkan ada juga yang sampai dibunuh. Katanya tujuan eksperimen ini sebenarnya untuk bikin populasi yang bisa dikendaliin sama seseorang. Terus ada lagi namanya Joe Lofreno. Dia ini Montauk Boys juga dan dia pernah dihipnosis selama 40 menit. Dan disitulah dia ingat bahwa pernah ada banyak kenangan buruk pas dia dieksperimen di Montauk. Dia ingat dia pernah diculik paksa pas lagi bersepeda dan dia dibawa ke sebuah rumah di dalam pangkalan itu. Nah, dia ngelihat ada meja dengan kabel, ada sekitar 50 orang di dalamnya, dan ada banyak ilmuwan yang lagi ngeanalisis anak-anak itu. Nah, laporan lain bilang kalau sebenarnya masih banyak orang yang cukup kepo dan akhirnya mastiin sendiri ke Montauk. Apa sih yang ada di dalamnya sebenarnya? Contohnya kayak Brian Minnick yang pernah menjelajahi menara radar dan dia ngelihat ada sebuah pintu masuk di sana
yang disegel. Terus juga ada terowongan bawah tanah dan pintu yang kelihatannya kayak berangkas bank. Which akhirnya bikin dia mikir, oh mungkin ada ruangan lain yang lebih besar dan kompleks dari apa yang ditahu publik selama ini. Terus satu lagi ada Paul Fagan, dia ngabisin 14 tahun buat menelusur Camp Hero ini. Dia menduga kalau sebenarnya di lokasi ini mungkin ada reaktor nuklir yang dikubur diam-diam sejak tahun 1958. Fagan juga bilang kalau semua teori konspirasi soal Montauk ini sebenarnya sengaja dibuat untuk ngalihin perhatian dari kemungkinan adanya reaktor nuklir yang tersembunyi di sana. Nah, salah satu eksperimen yang paling terkenal itu adalah The Seeing Eye, di mana subjek nanti diminta untuk fokus ke sebuah objek ataupun ke seseorang. Nah, mereka akan bisa mengetahui posisi orang tersebut serta apa yang dia lihat dan juga dia dengar. Konspirasi Montauk ini sebenarnya masih berjalan terus ya. Banyak yang percaya mungkin Montauk ini memang sengaja dibuat untuk nutupin hal-hal yang lebih besar kayak eksperimen nuklir misalnya. Nah, apakah kalian percaya sama teori konspirasi Montauk Project ini? Tell me what you think di kolom komentar ya.